Hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian, saudara. Pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ke-41, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44, 1, 2, dan 3. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya, dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Alkitab menyatakan melalui Firaun kita bisa melihat Tuhan mengangkat harkat Yusuf sedemikian rupa. Mengangkat diri Yusuf sedemikian rupa. Meskipun kita bisa melihat itu ada di tanah Mesir yang notabene bukan mayoritas orang yang percaya kepada Allahnya Israel. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Sedangkan saya dan Anda, bergulat dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, yang menjadi tantangan hidup kita, dan seringkali kita juga menyatakan diri, berani mengatakan bahwa kok saya tidak menjadi pemenang meskipun saya ada di sekitar orang-orang yang melayani Tuhan, dan bukan hanya saya sendiri, banyak orang yang bahkan mendukung saya. Banyak orang yang di sekitar saya pun juga banyak yang percaya kepada Tuhan. Tapi kenapa tidak ada kepercayaan dari Tuhan? Tidak ada sesuatu yang membuat saya terangkat dan diangkat, saudara. Rasanya berbeda dengan cerita ini. Dan kalau saya dan Anda tumbuh kembangkan, maka biasanya kita suka menyalahkan Tuhan. Walaupun secara eksplisit kita tidak berani nyatakan itu. Tapi saya mau katakan buat Anda dan saya sendiri sebagai pribadi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dari pihak Tuhan tidak ada yang salah. Amin, saudara. Sekali lagi, dari pihak Tuhan tidak ada yang salah. Kalau saya dan Anda ada di dalam satu perdebatan ataupun di dalam satu polemik dengan Tuhan atas hidup ini, maka yang perlu saya dan Anda sadari bahwa saya dan Anda harus merubah diri sedemikian rupa. Amin, saudara. Anda lihat Yusuf juga bukan siapa-siapa dulu. Siapa yang bisa melihat Yusuf akan menjadi seorang yang diberkati dan diangkat tinggi oleh Tuhan? Awalnya saja kita bisa melihat dibenci. Awalnya saja kita bisa melihat bahkan dalam keluarganya pun tidak dianggap. Nah, saya mau katakan juga buat kita semua di ruangan ini, justru pada saat ditolak dan tertolak, biasanya Tuhan bekerja. Amin, saudara. Biasanya dari hal yang kecil, yang diabaikan. Kadang itu menjadi tolak ukur bagi saya dan Anda. Untuk melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan dan pekerjaannya itu dinyatakan. Dibuang tuh, dijual, ya.
Bahkan kita bisa melihat dia tidak dihargai dan dia tidak dianggap di dalam keluarganya. Sama seperti Daud. Kalau Anda melihat juga kehidupan Daud sama seperti itu. Dari 8 orang saudara, yang hanya diakui 7. Dan ketika Samuel menyatakan diri kepada Isai dan dia bilang, di mana anakmu yang lain? Apakah cuma sebegini saja? Oh ya ada sih, tapi ada di padang rumput. Jadi tidak dihargai, tidak dianggap. Banyak kan kita juga seperti itu. Saya mengalami juga hal yang seperti itu. Di masa remaja saya, masa muda saya, bahkan ketika bekerja sekalipun. Dulu saya bekerja selama kurang lebih 10 tahun, 15 tahun, sama. Siapa yang bisa menebak? Saya juga tidak pernah melihat diri saya akan seperti ini, menjadi hamba Tuhan, pergi keliling kemana-mana. Bagi saya cukup sudah bisa kontrak rumah 1 tahun, keluarga saya, istri dan 2 anak saya bisa makan aja bagi saya dulu, tanpa lagi bermaksud untuk hal-hal yang lebih-lebih. Saya bilang udah cukup lah. Karena saya tahu bahwa hidup ini susah, saingannya banyak Pak, Bu. Kalau kita dibandingkan orang-orang di luar sana, menurut hakikat saya lihat diri saya nggak sebanding. Mereka hebat, mereka luar biasa. Mereka punya gelar-gelar yang luar biasa. Tapi siapa tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang duga? Saya nggak pernah duga. Hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara dan bisa Tuhan perkenankan untuk memuliakan dia di dalam pekerjaan. Nah, dari kisah Yusuf dan menilik juga kehidupan saya bisa melihat ada beberapa hal yang perlu saya dan Anda perbaiki, khususnya dalam diri kita. Yang pertama, coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 menjadi dasar dari perbaikan saya dan Anda di sini. Coba kita lihat yang pertama atau pembuka daripada kebenaran firman Tuhan, Kejadian 39 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini bagi saya dan Anda di ruangan ini yang mungkin seringkali menomorsatukan dan melihat dari paras. Bentuk wajah, paras itu penting tapi bukan yang utama. Coba Anda lihat sekali lagi. Paras, elok parasnya itu menempati urutan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Coba baca sekali lagi, lihat coba. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang pertama apa? Sikap. Amin. Sikap. Apa itu sikap? Attitude. Halo. Kalau di ibadah tuh sikapnya juga harus benar. Amin. Apalagi di Tuhan. Kalau Anda sedang berkata-kata atau bergaul dengan seseorang, jumpa dengan seseorang, all you have to do adalah perbaikan diri melalui apa? Sikap. Sikap itu harus sopan, santun, manis. Kalau ditanya, udah makan? Udah. Bapak dari mana? Biasalah. Tinggal di mana? Ya ada di daerah Menteng, padahal ujung Menteng. Sikap. Yusuf itu sampai dibeli oleh Potifar dan dia lihat kehidupannya ini baik. Jangan sampai orang-orang yang seharusnya sebetulnya bisa memberkati engkau, jadi nggak jadi. Harusnya menjadi mantu dari seseorang yang katakanlah mengangkat harkat diri tapi nggak jadi deh. Dia lihat sikapnya begitu. Kadang wajah cantik, wajah ganteng, tapi karena sikapnya buruk, akhirnya wajahnya jadi jelek. Kenapa kita nggak bisa bersikap manis? Kenapa?
Mungkin kadang-kadang ada kesombongan di situ. Mungkin ada sikap males di situ, acuh tak acuh di situ. Orang yang seperti ini, maafkan saya, bagaimana bisa? Saya walaupun dulu diangkat menjadi manajer pakai dasi, gitu. Saya waktu lihat bahwa kantor saya itu harus direnovasi, saya sebetulnya nggak layak untuk bersih-bersih di situ, angkat-angkat pasir, angkat-angkat semen di situ. Mereka sudah pulang, sudah 4:30 mereka pulang di kantor saya. Dan harusnya jam 5 setelah mereka pulang, saya juga tutup pintu udah pulang aja. Itu bukan urusan saya, itu bukan pekerjaan saya, sudah. Tapi karena saya lihat itu berantakan, gitu. Saya juga nggak mau untuk menaik-naikkan diri gitu. Terus ada orang bilang, ya itu memang tugas Bapak, enggak. Kewajiban saya adalah sales manager, menjual produk, bukan itu. Itu ada tukang-tukang, bukan saya. Tapi begitu saya mau pulang, begitu saya kunci, saya lihat itu berantakan. Enggak ada bosnya enggak ada, memang saya pegang cabang. Enggak ada yang memperhatikan saya, cuma tinggal saya sendiri Pak, Bu. Tapi saya lihat itu seperti ada sesuatu di dalam diri saya untuk bilang, bisa enggak kamu bersihkan itu? Bukankah kebersihan sebagian daripada iman gitu? Dan saya kayak enggak enak aja diajar oleh orang tua saya untuk enggak begitu. Harus rajin, harus mengalah, harus rendah hati gitu. Dan ini enggak cuma untuk jilat-jilat orang, enggak ada yang lihat. Cuman saya satu-satunya udah pada pulang. Saya buka dasi saya, terus saya gulung, saya punya baju, ya udah mulai saya dorong-dorong Pak. Itu pasir-pasir, itu semen-semen, supaya terlihat rapi aja gitu. Dan itu pacul-pacul, itu peralatan, itu saya kumpulkan di pojokan. Akhirnya saya buang air gitu. Terus saya pel gitu. Terus saya sapu gitu. Rapi kan gitu. Sampai jam 6 lewat seperempat. Nah, bagi saya keringat udah mengucur. Dan saya lihat kantor saya kayaknya bersih. Bersih aja gitu. Senang aja gitu. Saudara tahu gak? Tiap hari saya lakukan itu selama renovasi. Ternyata mata Tuhan ada di mana-mana Pak. Amin. Di mana? Bos saya punya orang tua. Ternyata lihat dari kejauhan dari mobil. Mereka melewati kantor saya, mana rumahnya tidak jauh dari kantor saya itu. Mereka berhenti di ujung dekat supermarket. Dan mereka lihat itu dari mobil. Dari mana saya tahu? Seminggu kemudian, 10 hari kemudian. Mereka bawa makanan. Ini maaf. Mereka Chinese. Bicaranya masih, mau makan kah, Han, makan. Ayo Yohan makan kah, Jadi waktu dia datang, Yohan kah? Saya bilang, oh tante, om, belum pulang kah? Saya tadi mau jawab, masakah? Di manakah? Apakah? Wajibkah? Saya bilang, enggak om, tante, mau keringet gitu. Dan dia bilang, aduh, ayo makan. Dan sudah tidak ada lagi perbedaan ras, agama, karena mereka bukan Kristen, saya Kristen. Dan juga ada beberapa Muslim di kantor itu. Tapi mereka bawa makanan ke kantor saya, ke ruangan saya. Ayo kita makan, kita bertiga makan. Terus mereka buka ini babi, ada babi tore, babi panggang, babi semua babi ya. Terus saya bilang, om tante saya nggak makan babi. Mereka bilang, ini enak, makanan enak nggak makan kah? Saya bilang nggak tahu kah, kalian kah? Karena saya nggak pernah makan babi kah, dari umur 2 hari saya dilahirkan di muka bumi. Karena papa mama saya bekerja, dapat pembantu rumah tangga yang non Kristen. Sejak 2 hari saya berumur di muka bumi, makanannya makanan mereka kah? Mereka bilang, oh, jadi mau makan apa?
Ya udah nasi aja. Oh jangan. Mereka perintahkan pembantu, mereka kirim pembantu karena tidak jauh. Mereka mengirimkan makanan-makanan rumah, tempe, tahu, sayur asam. Itu yang saya suka. Dan waktu saya makan mereka liatin terus. Akhirnya mereka bilang, wah kamu beres-beres ya. Saya bilang, enggak beres-beres, cuma rapiin aja om tante. Dan beberapa hari kemudian mereka cerita kepada anaknya. Dan dari sana dimulai satu hubungan yang baik. Sehingga akhirnya saya menempati sebagai wakil daripada bos itu. Manis sikapnya. Saya kan gak ganteng-ganteng amat. Saya gak keren-keren amat. Apalagi dulu lagi susah. Miskin, gak punya apa-apa. Tapi dengan manis sikap, terjadi satu perubahan diri. Yang membuat orang lain melihat. Dan pekerjaan Tuhan dimulai dari situ. Dan saya, melalui saya gitu, saya bisa tangkap jiwa di situ. Bos saya, istrinya, terima Yesus juga sebagai juru selamat. Apakah itu sesuatu yang keren? Iya. Nah dari sana kita bisa melihat dan membahas itu. Yang pertama, Yusuf adalah pribadi yang manis sikapnya. Walaupun dia elok parasnya, tapi manis sikap itu menjadi hal yang nomor satu. Dan Anda lihat dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama saudara. Kita masuk dalam poin yang pertama, Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya baca buat saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Terus Alkitab kata, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Itu keempat. Yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Hal yang pertama, jati diri. Perbaikan diri dimulai dari jati diri. Yusuf tahu bahwa dia adalah anak Tuhan. Dari keluarga Abraham, dari keluarga Yakub, maka dia harus mempertahankan jati diri. Hal yang pertama juga yang Tuhan mau dalam hidup kita, perubahan diri yang pertama adalah siapa jati diri kita. Jati diri kita adalah orang yang percaya, orang yang telah mengikuti Yesus. Bukan hanya ras, bukan hanya dari keturunan apa gitu. Tapi Tuhan lihat, orang lihat jati diri kita tuh jati diri apa gitu. Kalau saya dan Anda adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka seharusnya kita menjadi orang yang digemari oleh Tuhan. Yang dicintai orang banyak. Kenapa demikian? Ada Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang anti dosa. Amin, saudara. Bukan orang yang korup, bukan orang yang menginginkan harta orang lain, bukan orang yang serakah. Alkitab katakan 5 kata itu. Disertai Yusuf oleh Tuhan. Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai dia. Ada kasih karunia di situ, tapi kalau kita bisa melihat kehidupan Yusuf, ternyata dia adalah orang yang manis sikapnya. Dan orang yang manis sikapnya biasanya jati dirinya kelihatan. Kalau Anda sebagai pengikut Kristus, umat Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya harus terlihat di situ. Sebagai suami kan, suami orang yang percaya gitu. Sebagai istri dari orang yang percaya atau berasal dari orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jati dirimu apa? Jadi ketika saya berjumpa dengan orang-orang di sekeliling saya, walaupun mereka belum percaya, tidak percaya, tapi lama-kelamaan terlihat di situ. Bukankah harga diri kita adalah Kristus yang di dalamnya? Belajar untuk mempertahankan ini.
Bos saya pergi ke luar negeri. Yang dia titipkan uang kepada saya. Ini buat uang makan, ini buat gaji nanti akhir bulan. Dan ini buat biaya-biaya yang lain kalau harus dikeluarkan. Saya bilang oke, cukup besar. Dia pergi ke luar negeri, balik lagi. Dia tidak tanya kepada saya. Tapi saya duluan datang. Bos, saya mau ketemu dulu. Kenapa? Enggak, saya mau hitungan. Terus dia bilang, udahlah saya percaya. Enggak, kita harus hitungan. Saya nggak mau di kemudian hari ternyata ada catut-mencatut. Gitu. Dia bilang, udahlah garis besar. Enggak, garis kecilnya juga harus ada. Terus kita hitungan berdua. Sampai ada rupiah itu, perak gitu. Umpah 18.375 rupiah gitu. Nah 5 peraknya juga ada di situ. Sampai dia bilang, ngapain sih begitu? Gak usah lah, ini yang perak-perak gak usah. Enggak, hitungannya harus begitu. Mas. Karena Kristus yang mengajarkan kepada saya untuk menjadi orang yang jujur. Saya mau katakan buat Anda, ya pribadi-pribadi yang seperti Kristus itu yang dicari orang. Amin. Saya punya dulu seorang gembala sidang. Ya. Saya hanya pengerja. Tapi dia suka bilang begini buat saya. Ayo kita ke rumah dulu. Rame-rame kita ke rumah. Ada 5-6 orang. Terus satu persatu mengundurkan diri. Saya tadi mau mengundurkan diri juga tapi saya lihat nanti katanya ikut-ikutan gitu. Karena satu persatu pulang dulu. Pak Gembala pulang dulu. Saya tadi mau bilang pulang, ada lagi. Pulang dulu, Pak Gembala pulang dulu. Saya pikir udah saya bagian terakhir. Begitu bagian terakhir saya bilang, Pak Gembala pulang dulu. Dia bilang, gak usah lah di sini aja dulu. Enggak Pak Gem, udah ada istri, udah ada anak. Terus dia bilang, sebentar aja, saya mau bicara dengan kamu. Bicara deh. Saya pikir sebentar itu 5-10 menit, ternyata 3,5 jam. Saya kadang-kadang, tapi saya pikir gini, ya udahlah kita adu kenceng. Dia yang bertahan atau saya yang bertahan. Lama-lama dia, saya ngantuk. Ya udah, Pak Gem kan ngantuk, jadi saya jalan dulu. Tapi Pak Johan bisa pijit saya dulu nggak? Kayaknya koordinator nggak masuk dalam hal pijit-memijit. Saya bilang yang sakit di mana? Ini kaki kadang-kadang suka lemes. Saya tadi bilang kenapa nggak tadi ada 5 orang kita keroyokan. Gitu. Dia bilang coba ini ada di bagian kaki itu di jempol kan ada mata kaki. Nah di bawahnya tuh suka ada darah yang nggak mengalir. Sudah mau jadi agak biru merah. Dia bilang, pijit dulu Pak Johan, ambil cerita-cerita. Ya udah saya sambil pijit ya cerita. Karena saya punya banyak cerita saudara, dia senang. Lama-lama tidur. Saya lihat gitu, ini kayaknya udah tidur nih. Puji Tuhan, Tuhan yang menidurkan dia. Jadi saya turun pelan-pelan, sampai pijatan terakhir saya lepas, udah tidak punya reaksi. Saya lihat lagi kiri kanan sudah tidak bereaksi. Saya ambil minuman, tidak ada reaksi. Terus saya jalan. Baru keluar dari pintu. Dia bilang, mau kemana? Tadi saya mau bilang, udah capek. You kan juga udah tidur. Dia bilang lagi, sebentar dulu ngobrol. Saya butuh teman ngobrol. Gembala. Saya tadi mau bilang, ya you butuh yang ngobrol. Tapi saya sudah menderita. Udah jam 10 Pak, udah jam 10. Saya bilang, Om saya pulang dulu. Sebentar. Ngopi dulu, ngopi. Mau nasi goreng gak? Ya kita lagi masih susah, nasi goreng enak juga sih. Dia pesen ya pesen. Tapi Om tadi saya udah kenyangan, tadi jam 6 sore kita udah makan. Sebentar dulu lah. Pijit lagi. Pijit lagi. Yang kiri belum, yang kiri. Untung kakinya 2, nggak 4. Ambil gini. Kira-kira udah setengah jam. Saya lihat udah tidur lagi sudah. Dia udah ada di surga. Dia udah tidur kan? Udahlah. Saya baru lepas. Kayaknya kamu mau pergi. Iya Pak, pergi. Ya. Udah jam berapa ini? Udah jam 10:30. Kita keluar dulu ya. Kemana lagi Pak? Saya antar pulang. Gak usah. Saya tahu dia gak antar pulang pasti mau beli sop gitu.
Terus pasti nanti balik lagi suruh mijit lagi. Karena dia senang ngobrol, Sampai saya bilang, Tuhan kenapa engkau berikan gift aku yang bisa cerita kanan kiri. Terus benar, begitu ajak makan saya kenyang, Pak, sebentar. Malam-malam putar. Terus cari sop sudah. Terus saya ambil ayam, dia ambil kambing. Terus dia bilang kita ke rumah lagi, udah Pak deket Pak rumah saya sini Pak. Saya rela jalan kaki lah, udah aduh penderitaan banyak Pak. Begini Pak, yang menderita itu udah Yesus Pak. Kenapa saya juga jadi terjadi begini juga Pak. Ini bukan karena penderitaan, ini penderitaan yang disengaja Pak. Dia bilang sebentar, terus dia bilang begini. Besok pagi yuk kemana? Aduh Pak, penderitaan kedua. Saya bilang saya belum bangun Pak, jam berapa Pak? Besok saya jemput ya. Tuhan Yesus. Dia boleh gembala Pak. Tapi kan kita juga biarpun koordinator kan juga punya pekerjaan. Besok saya jemput. Dalam nama Yesus. Saya antar ya, enggak usah. Ya saya antar, dia antar juga. Sampai di depan rumah. Terus saya bilang, oke Pak, Tuhan berkati Pak. Amin. Udah. Saya lagi tidur, tiba-tiba telepon berdering 7:30. Istri saya angkat, halo? Ibu Sri, mana Pak Juan? Terus dia bilang, Pak, ini gembala. Aduh Tuhan Yesus. Gembala yang baik itu Tuhan Yesus, saudara. Tapi ini kayaknya sudah mengganggu privasi saya. Saya bilang, aduh, Ma, udah nih. Halo Pak, Pak Juan di mana? Ya di rumah lah Pak, kan Bapak telepon di rumah. Saya jemput ya 8:30. Pak saya belum mandi, sudah cepat mandi cepat. Dia jemput loh. Dia jemput Pak. Ngapain? Sampai di situ langsung ke gereja. Di kantor gereja, ngobrol lagi. Aduh, saya bilang Pak bukannya kemarin udah kita ngobrol banyak. Terus dia sodorkan kaki lagi, coba kalau you bisa pijit lagi. Oh darah Yesus. Oh itu darah dia bukan darah Yesus tuh. Pijit lagi ngobrol, dia senang. Sehingga satu hari ketika dia ada dalam keadaan sakit, saudara. Saya sudah tidak di situ lagi, saya pelayanan di mana-mana. Dia bilang kepada yang lain, suruh Pak Yohan datang ke sini. Itu udah bertahun-tahun, sudah pisah gitu. Begitu saya dihubungi, dicari oleh Pak Gembala. Aduh saya tahu ini mijit lagi. Biar kita ada khotbah pimpin pujian. Pasti dia gak perlu itu, cuman pijit aja. Ternyata waktu saya datang dia cuma bilang, halo Pak Yohan, apa. Aduh Pak Yohan kalau saya ada salah ampuni saya. Enggak, Bapak gak ada salah sama sekali. Mungkin soal satu itu pijitan aja kali yang salah. Terus dia bilang sama saya, cerita. Jadi di hadapan orang yang datang besuk, kurang lebih ada 20-30 orang. Saya disuruh cerita, saya cerita lagi. Sampai saya bilang, Tuhan kasih saya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Supaya cerita saya bukan cerita yang dulu diulang. Karena saya bilang, begini Pak ada orang Ambon, itu saya sudah dengar. Jadi gini Pak ada orang Batak, ya sudah dengar juga. Ada orang Arab Pak, itu sudah dengar. Kalau gitu Bapak udah dengar saya banyak. Ada salah satu ya, saya cerita lagi, semua geger. Sampai waktu saya cerita dia begini Pak. Saking ketawanya. Terus gak lama. Terus dia. Istrinya masuk. Istrinya langsung ke saya. Jangan keluar. Ini kenapa jadi Bapak begitu? Dalam hati, oh Tuhan jangan jadikan saya pembunuh Tuhan gitu. Terus, langsung ditutup sudah. Dan orang-orang disuruh keluar, termasuk saya disuruh keluar. Dan koordinator bilang sama saya, jangan begitu Yohan, dia dalam keadaan sakit. Terus saya bilang, dia yang mau diceritain, saya cerita. Dia yang mau diceritain, ya di atas ini ada di surga, dia pasti nonton ini. Dia mau minta, you kan tahu dia. Ada beberapa dukung, iya. Tapi lagi keadaan gawat, ya udah saya nggak tahu. Saya mau cerita apa, mau cerita firman, dia lebih jago dari saya. Dia cuma minta cerita yang lucu. Ya saya ceritain, saya bilang, ada satu orang Pak, begitu dia lihat ada botol sakit obat, terus dia minum, begitu dia minum dia taruh itu botol habisnya. Baru orang tuanya bilang, hei kau, kenapa kau minum itu kau tidak tahu aturan minumnya? Kenapa? Itu lihat itu, kocok dulu sebelum diminum. Jadi kau belum kocok kau sudah minum. Tiba-tiba dia bilang, gampang Bapak. Dia berdiri saudara, dia angkat tangan, dia goyang begini. Ini dikocok juga kan gitu masuk ke dalam. Ya, sudah tertawa mereka. Akhirnya aman saudara. Setelah 10 menit, 15 menit, bos saya atau gembala saya,
Akhirnya ibu gembala keluar. Sudah aman, amin, haleluya. Terus dia tunjuk saya, jangan lagi cerita begitu. Udah aman dia. Amin, amin. Ya Bu, maafkan saya. Udah saya diam aja. Dengan teman-teman yang tiba-tiba datang seruan dari, mana Pak Johan? Gembala cari saya lagi. Terus ibunya, udah gak usah dikasih tahu. Dia teriak, Pak Johan, di mana kau? Ya saya kan gak enak hati. Didorong lagi, Pak gimana kau? Halo, tadi cerita lucu. Cerita lagi sudah. Tapi cerita yang sedikit slow. Saya mau katakan buat Anda hari ini kita bisa melihat jati diri kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Jangan pernah lupa. Amin sana. Sesibuk-sibuknya Anda, coba ada waktu juga buat orang tua. Betul nggak? Ya. Mama saya itu paling senang kalau saya jam berapapun saya datang. Halo Mam. Mama saya langsung, hai malaikat, Tuhan berkati. Saya dipanggil malaikat. Nih. Betul? Betul? Halo malaikat. Kadang gini, halo hambanya. Biar dia udah gini. Nonton TV dia udah gini. Terus saya datang, Ma, shalom. Halo Ma. Dia langsung, hai malaikat, halo. Kenapa dia panggil saya malaikat? Karena bawaan saya banyak. Bami goreng, bihun goreng, capcay, kuah, semua saya bawa. Dan mama saya gitu, tuh kan si malaikat bawa semua makanan. Dan adik saya disuruh bangun, keponakan saya, bangun. Itu malaikat buka pintu buat dia. Saya bukan hanya dikasih begitu, bukan. Karena itu jati diri kita sebagai anak. Jati diri kita sebagai orang percaya. Dia masuk. Dan saya bilang, ayo kumpulkan. Enggak bagi satu, tapi satu meja makan. Ini dibangunin. Kakak saya itu yang tinggal di luar diteleponin. Mau datang ke sini enggak? Kenapa? Makanan banyak di sini. Padahal saya enggak undang kakak saya. Datanglah dia. Dengan anak-anaknya lagi. Terus nggak lama adik saya juga, ayo datang kita kumpul sama-sama. Begitu 15 menit, 20 menit selesai terus ya, Ma saya pulang dulu, mau kemana? Terus ngomong gini, besok datang lagi. Padahal saya udah nggak mau datang sudah. Saya bilang pasti datang. Pagi-pagi saya udah datang lagi. Nah pagi-pagi saya bawa apa? Biasa, kevreta. Kemarin makanan, sekarang kevreta. Ibu saya lagi duduk, saya bilang, halo Mas, shalom. Dia gini, hai malaikat datang lagi. Tadi saya mau bilang, kan malaikatnya diundang tadi malam suruh datang. Nah, dia lagi diam, lagi ngobrol. Saya sentuhnya, Mah ini dari Tuhan. Wah, biasalah ibu-ibu di sini sama. Betul nggak? Halo ibu-ibu angkat tangan. Biasa ibu-ibu, gak usah lah. Mama udah cukup, tapi matanya ke duit itu. Saya bilang gini, nggak usah bilang siapa-siapa. Saya bilang mau ditransfer, saya bawa ke bank atau terima kontan. Tahu nggak ibu saya bilang apa? Kontan aja. Tahu nggak dia taruh di mana Pak Bu? Ini cerita yang bagi saya memori buat saya. Di antara baju-baju. Itu ranjau-ranjau penuh. Terus kalau ponakan saya ini, dulu umur berapa tahun kamu? Masih kecil, umur 6 tahun tuh. Tapi suka masuk ke itu, sneaking ke kamar ibu saya. Pokoknya kalau saya masuk ke kamar dengan ibu saya, dia suka ikut. Diperintahkan oleh ibunya. Dia suka lihat gitu. Dan uang-uang yang ditaruh dia suka lihat. Terus ibu saya bilang, bertobat kamu ya. Jangan bilang siapa-siapa di sini. Bilang mama gak dikasih apa, oma gak dikasih apa-apa. Taruh situ, saya tanya, kenapa oma gitu mah? Ya cuma taruh. Kalau dia sakit, dikeluarkan uang dari situ. Kalau adik saya gak ada biaya, dikeluarkan dari situ. Kalau sudah habis saudara, dia minta sama Tuhan, dia doa. Dan yang kedua, dia ke saya. Boleh pinjam mama 100.000. Saya bilang 100.000. Memang duit yang jutaan itu kemana? Kamu sudah kasih mama berarti gak ada hak lagi kamu tanya itu uang.
Ya cuman persoalannya kenapa mama jadi nggak ada duit begini? Kok cuma ada 100.000? Udah kamu nggak perlu tanya. Kalau memang kamu nggak mau kasih, biar Tuhan yang kasih buat mama. Jangan begitu, Ma. Bukan begitu persoalannya. Aku cuma tanya duitnya kemana. Mama saya bilang mau dirobek, mau dibakar, bukan urusan kamu lagi. Itu bukan duit kamu. Oke, cuman pusing keluarin biaya lagi. Jadi kalau kamu ada 100.000 kamu beri. Mama cuma pinjem. Dalam 1 minggu mama kembalikan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Masa anak kita digituin? Saya bilang, ada. Saya tanya lagi, mau uang kontan atau transfer? Dia bilang, kontan. Uang yang waktu itu kemana, Ma? Habis. Oleh siapa? Itu kaum di muka bumi. Kaum keluarga di muka bumi. Dia tukang kefret. Dia kefret semua. Adik-adik saya, kakak-kakak saya, keponakan-keponakan saya dia kefret. Dan bagi saya itu sesuatu yang indah. Walaupun berasal dari saya juga berasal dari Tuhan. Dan hari ini berkatnya, saya tutup firman Tuhan. Saya tidak pernah tidak diingat oleh Tuhan. Selalu ada berkat-berkat yang baru. Ada aja orang yang berbelas kasihan kepada kita, Pak. Ada. Di jalanan, betul nggak? Orang yang sembuh penyakit. Masa di jalanan bisa kenal saya? Pak Johan, shalom Pak. Shalom, apa kabar? Tuhan berkati. Pak pernah dulu doa buat saya. Apa? Saya punya penyakit kanker Pak. Tapi Bapak pernah doakan berkali-kali. Ya puji Tuhan, udah Tuhan berkati. Tapi Pak, saya mau bersyukur. Amin, puji Tuhan. Bersyukurlah di rumah. Tapi saya mau berkati Bapak. Oh kalau begitu sekarang aja, langsung aja. Terus saya ingat kisah gitu dengan mama saya. Oh, saudara, Yusuf diberkati karena dia tidak benci dengan saudara. Dia menaruh kasih kepada saudara. Begitu dia diberkati, dia berkati kembali. Sehingga akhirnya kita bisa melihat keluarganya dipelihara oleh Tuhan. Karena Yusuf dipelihara oleh Tuhan. Yuk, mari. Jati diri kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus terlihat. Dimulai di mana? Di rumah tangga kita, di keluarga kita. Dan kita bisa melihat berkat Tuhan tidak akan pernah kurang dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.